Perkenalkan, nama saya Miranda Gurning dengan NIM 43324060. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram sequence, di mana studi kasus yang dikasih tahu adalah tentang kartu sistem rencana. Pertama-tama saya akan membuatkan di dalam diagram use case task. Tapi sebelum kita membuat ke dalam diagram, kita harus tahu dulu komponen-komponen yang terdapat dalam sequence diagram. Yang pertama itu ada objek yang menggambarkan sebuah kelas atau objeknya. Lalu ada activation box yang dimana itu adalah menggambarkan panjang waktu yang dibutuhkan sebuah objek dalam mengerjakan tugasnya. Lalu ada aktor di mana pada waktu di studi kasus ini terdapat 4 aktor. Maaf, 3 aktor yaitu ada mahasiswa, dosen, dan staf. Lalu ada lifeline yang menggambarkan garis hidup atau sebuah objek. Lalu ada message yang menggambarkan pesan atau interaksi antar objek. Lalu ada message to self atau returnnya. Return message-nya adalah menggambarkan pesan balikan atau reaksi dari objek sebelumnya. Di sini akan saya gambarkan tentang diagram use case task, di mana ada 2 aktor yang saya buat, di mana ada mahasiswa dan dosen. Use case task-nya itu ada login, mengajukan KRS, dan mengapprove KRS. Mahasiswa login dan mengajukan KRS, sedangkan dosen login dan mengapprove KRS. Diagram sequence dari login yang pertama itu adalah mahasiswa dan dosen membuka halaman home dari sistem tersebut e-course, lalu sistem akan menampilkan halaman home, lalu mahasiswa akan lanjut dengan halaman login, lalu sistem akan menampilkan halaman login, maka lalu dilanjut mahasiswa dan dosen akan memasukkan username dan password. Lalu akan dilanjut dengan validasi username dan password. Jika valid, maka akan dilanjut dengan meminta data pengguna, mengirim data pengguna. Lalu akan dikembalikan ke halaman home yaitu dengan menerima username dan passwordnya. Lalu di sini ada menampilkan halaman home dan membuka halaman login. Diagram sequence dari mengajukan KRS. Yang pertama itu ada mahasiswa. Mahasiswa yang mengajukan KRS adalah mahasiswa, makanya di sini aktornya cuma satu yaitu mahasiswa. Mahasiswa memilih menu KRS ke halaman login, lalu halaman login akan menampilkan menu KRS. Lalu mahasiswa akan memilih mata kuliah yang akan diambil, itu akan dibikin ke sistem boundary pengisian KRS, lalu dilanjut dengan mengirim pilihan mata kuliah. Kita akan memilih mata kuliah yang akan kita pilih pada di request KRS ini, di mana ini adalah sebagai controller, lalu dilanjut dengan entity ini sebagai tabel mahasiswa. Saat di request kita akan pergi ke menyimpan data KRS di tabel mahasiswa, lalu mengupload KRS. Diagram sekuensinya ini adalah dosen wali karena yang melakukannya adalah aktornya dosen wali. Pertama-tama, ini ada dosen wali sebagai aktor, boundary-nya sebagai view KRS, control sebagai kontrol KRS, dan ini adalah entity tabel mahasiswa. Pertama-tama dosen akan mengakses KRS mahasiswa, lalu sistem akan menampilkan data KRS mahasiswa. Sistem lalu dilanjut dengan dosen wali meminta data KRS, lalu sistem akan menampilkan data KRS mahasiswa. Dosen wali akan meminta total atau melihat total SKS yang diambil oleh mahasiswa, lalu sistem akan menampilkan total yang diambil oleh mahasiswa. Lalu di sini ada dijelaskan pada studi kasus tersebut, mahasiswa yang IP-nya 3 dapat melanjutkan dengan SKS 24, jika tidak bisa dilanjut dengan IPK 20, SKS 24. Lalu sistem akan menampilkan yang terakhir adalah validasi IPK, yaitu lebih besar dari 3,0 dengan IP 3,0. Lalu sistem akan mengirim tampilan notif KRS disetujui kepada dosen wali. Sekian dari saya, Bu. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf.